Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Anak-anak yang soleh dan solihah, apa kabarnya pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita senantiasa bisa melakukan berbagai aktivitas kebaikan dan juga berbagai aktivitas yang berbagai aktivitas yang senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak yang soleh dan solihah, pada hari ini kita bertemu lagi, Ustaz bertemu lagi dengan anak-anak yang soleh dan solihah semua dalam rangka menyampaikan pembelajaran lewat video. Insya Allah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita di pelajaran ketiga, yaitu tentang Thaharah. Nah, pada minggu lalu kita sudah sampai kepada pengertian Thaharah, di mana sambil kita ingat bersama-sama bahwa pengertian Thaharah adalah bersuci, ya. Kita kecilkan dulu videonya. Sip. Nah, itu beda di sini. Nah, seperti itu. Nah, bahwa pengertian Thaharah itu adalah bersuci. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan berikutnya. Tapi sebelum dilanjutkan, Ustadz berharap anak-anakku yang soleh dan solihah mempersiapkan terlebih dahulu buku paketnya sambil kita melihat, membaca di buku paket sambil mendengarkan apa yang telah Ustadz jelaskan di dalam video ini. Nanti kita mulai di halaman ke-28 ya. Halaman berapa? Halaman ke-28. Nah, sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca basmalah dan doa untuk menuntut ilmu. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah aku tambahan ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang luas. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, ya, pengertian Thaharah atau bersuci, ya, telah kita jelaskan di di minggu kemarin bahwa Thaharah artinya bersuci, bersih, bersuci. Bersuci dari apa? Bersuci dari hadas dan najis. Bersuci dari hadas dan najis. Nah, hadas adalah keadaan tidak suci yang menyebabkan seorang mukmin tidak boleh sholat, juga tidak boleh membaca Al-Quran, tidak boleh memegang Al-Quran. Contoh hadas itu apa? Contoh hadas itu adalah buang air besar, buang air kecil, juga buang angin atau disebut kentut. Nah, itu berarti disebut hadas. Yang kedua, najis. Najis disebut juga kotoran. Nah, jika badan terkena najis, kita tidak boleh beribadah kepada Allah. Artinya harus dibersihkan dulu, disucikan dulu. Contoh najis adalah kotoran manusia. Kemudian, Thaharah artinya membersihkan badan, pakaian, dan tempat dari segala kotoran najis dan hadas. Jadi Thaharah itu bukan hanya sekadar wudu, tetapi termasuk membersihkan badan dari kotoran, dari najis, membersihkan pakaian dari kotoran, membersihkan tempat sholat dari kotoran. Nah, kemudian, bagaimana cara bersuci, membersihkan najis? Membersihkan najis, ya. Kita lihat di sini. Belum ke situ. Geser ya.
Membersihkan najis itu dengan cara mencuci yang terkena najis. Sedangkan membersihkan hadas itu dengan cara berwudu dan mandi. Nah, sedangkan membersihkan tempat dengan cara menyapu dan mengepel. Nah, itulah yang kemarin kita bahas bersama-sama di pembelajaran ketiga minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang macam-macam hadas dan macam-macam najis. Silakan bisa dibuka di halaman 28 dan 29. Silakan ya. Sambil dibuka bukunya, halaman 28 sampai 29. Nah, macam-macam najis. Nah, macam-macam najis itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Boleh sambil dilihat gambarnya, sambil juga dilihat bukunya. Macam-macam najis ada 3. Najis apa saja? Yang pertama, najis ringan. Yang kedua, najis sedang. Dan yang ketiga adalah najis berat. Nah, bisa dilihat di gambar ya. Nah, coba lihat Ustadz bentar. Nah, pakai petunjuk dulu ya. Pakai petunjuk nih. Nih, ini nomor 1 najis ringan. Nomor 2 najis sedang dan nomor 3 najis berat. Apa saja najis ringan, apa saja najis berat, dan apa saja najis sedang? Ya, najis ringan adalah sebelum ke najis ya, sebelum ke penjelasan najis ringan, najis besar, najis sedang dan najis berat ya. Kita lihat dulu hadas ya. Hadas itu ada 2 ya, tadi sudah dijelaskan, ada hadas besar dan ada hadas kecil. Nah, kalau najis ada berapa? Kalau najis ada 3, najis ringan, najis sedang dan najis berat. Sedangkan kalau hadas ada 2, ada hadas kecil dan hadas besar. Ingat, kalau hadas ada 2, kalau najis ada 3. Kalau hadas kecil dan hadas besar. Kalau najis, najis ringan, najis sedang dan najis berat. Nah, contoh najis ringan. Najis ringan contohnya adalah air kencing bayi yang masih menyusui air susu ibu dan belum makan apa-apa. Biasanya ini kalau bayinya usianya 0 sampai 6 bulan ya. Biasanya dianjurkan hanya untuk meminum air susu dari ibunya. Sehingga ketika bayi dalam usia sampai 6 bulan atau masih meminum air susu ibu saja, belum memakan apa-apa ya. Jadi belum makan tambahan ya. Maka itu air kencingnya termasuk contoh najis ringan. Nah, bagaimana cara membersihkannya najis ringan ini? Nah, cara membersihkannya sangat mudah sekali. Dengan cara apa? Dengan cara memercikan air yang suci, mensucikan ke bagian yang terkena najis. Dipercikan saja, dikepretkan cairna, dipercikan. Ambil cair ke dalam tangan, ambil cair ke dalam tangan, ambil dengan tangan ya, nggak terlalu banyak nggak apa-apa. Yang penting ada di dalam tangan, ya digenggam begitu airnya. Kalau kegenggam, ya digenggam saja airnya, kemudian dipercikan, dikepretkan, begitu ya, ke dalam kain atau pakaian yang terkena air kencing bayi yang menyusui ibunya saja tadi ya, seperti itu. Itu adalah cara membersihkan najis ringan. Jadi sangat mudah. Makanya disebut dengan najis ringan. Nah, kemudian
Selanjutnya adalah contoh najis sedang. Nah, contoh najis sedang itu apa? Darah dan kotoran hewan, termasuk kotoran manusia itu termasuk najis sedang. Bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya adalah dengan mencuci, ya, bersihkan dengan air yang suci, mensucikan sampai hilang najisnya, warnanya dan baunya. Jadi, untuk membersihkan badan, membersihkan pakaian, membersihkan tempat dari najis sedang seperti darah dan kotoran hewan, maka dibersihkan dengan mencuci dengan air bersih, dengan air suci dan mensucikan sampai hilang najisnya. Tandanya apa? Tidak lagi tercium baunya dan tidak lagi terlihat warna najisnya. Seperti itu ya. Jadi ketika sudah membersihkan pakaian dari najis, dari kotoran, dari najis sedang seperti darah dan kotoran hewan, bisa sambil dilihat, sambil dicium. Nah, masih bau apa enggak? Ya, masih ada enggak warna kotorannya? Kalau sudah bersih dari bau dan warna, berarti sudah bersih, sudah suci. Itulah contoh najis sedang dan cara membersihkan najis sedang. Yang ketiga adalah najis berat. Najis berat itu apa? Contohnya adalah air liur anjing, ya, air liur anjing. Air liur itu apa? Ciduh bahasa Sundanya ya. Air liur yang keluar dari mulut itu, ya. Kalau kita tidur suka ngiler, nah itu termasuk air liur, ya. Air liur, tapi ini air liur anjing atau guk-guk, ya. Air liur guk-guk atau anjing. Bagaimana cara membersihkannya? Nah, karena ini termasuk najis berat, cara membersihkannya pun cukup berat. Tetapi insya Allah bisa. Nah, bagaimana caranya? Dibersihkan dengan air yang suci, mensucikan sebanyak 7 kali. Wah, sampai 7 kali ya. Kasih air, kucuk, kucuk, kucuk. 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 Nah, sampai 7 kali. Dan salah satunya dicampur dengan tanah atau debu yang suci sampai betul-betul bersih. Jadi disucikannya dengan cara, ya, dibersihkan dengan cara membasuh, mensucikan dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya menggunakan atau dicampur dengan tanah atau debu yang suci sampai betul-betul bersih gitu ya. Jadi kalau kita misalnya eh, tiba-tiba ya digigit anjing, atau dijilat oleh anjing terkena air liurnya, ya, maka kita harus dibersihkan dengan cara tersebut, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mensucikan dengan air sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu atau tanah yang suci seperti itu. Makanya kalau ada anjing di sekitar kita, ya, terutama misalnya yang di rumahnya, ya, mudah-mudahan tidak ya, jangan sampai kita memelihara anjing, ya. Kenapa? Karena kekhawatirannya apa? Salah satunya ini yang paling penting, yaitu ada najis yang cukup berat kita membersihkannya, ya. Jadi kalau di rumah kita ada anjing, ya anjing kan sering jilat sana jilat sini, ya, kayak kucing mirip. Nah, air liurnya jatuh di mana-mana, ya. Maka cara membersihkannya juga susah, sehingga kemudian tidak usah lah ya, tidak usah memelihara anjing. Nah, baik anak-anak yang soleh dan solihah, itu tadi beberapa contoh najis, baik najis ringan, najis sedang, maupun najis berat, dan beberapa cara membersihkan atau
cara mensucikannya. Nah, anak-anak yang soleh dan solihah, sementara untuk kok keluar ya. Nah, sementara untuk pertemuan hari ini itu saja. Jadi hari ini kita telah belajar macam-macam najis, baik najis ringan, najis sedang maupun najis berat. Sehingga ketika sudah kita belajar ini, ilmunya sudah dapat, maka kita nanti akan bisa belajar untuk cara membersihkannya. Baik, anak-anak yang saudara siliha, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa. Sebelum ditutup, Ustadz tetap berpesan jaga kesehatan, tetap mematuhi protokol ya, kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak ketika berada dalam kerumunan. Kita tutup pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah, istighfar dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahalazim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.